Tokoh agama di Ciledug, Kiai Khairul Asmi, mengungkap sosok guru mengaji yang menjadi pelaku pencabulan puluhan anak di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, berinisial W. Khairul Asmi mengatakan, W merupakan teman masa kecilnya dan pernah mengaji di majelis yang sama. Meskipun dirinya dan pelaku jarang terlibat dalam aktivitas dan kegiatan yang sama. Hal ini diungkapkannya kepada wartawan Kamis 2 Januari 2025. Secara pribadi saya mengenal beliau. Bahkan bisa dikatakan teman kecil. Pernah mengaji di tempat yang sama. Meskipun dalam proses komunikasi dan aktivitas sosial memang kami tidak sering terlibat di dalam kegiatan yang sama. Saya kenal sebagai seorang praktisi hadroh, ya, atau pegiat sholawatan. Cukup lama. Dari masa muda bahkan dia memang sudah aktif dalam kegiatan-kegiatan majelis-majelis taklim, masjid maupun musola. Cuma core-nya adalah hadroh ataupun sholawat. Daripada anak-anak hanya belajar sholawat, hanya belajar buat mukul robana ataupun hadroh terbangan, maka berkembang ada pengajian Iqra atau mungkin baca Quran dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menghantarkan beliau mendapatkan panggung di masyarakat sebagai ustadz, karena ngaji Quran, atau kita bisa sebut sebagai TPA atau TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Tentu tindakan ini sangat mencoreng, ya. Dan tentu siapapun, tidak hanya para kiai asatidz, siapapun mengutuk keras perbuatan tindak asusila, apalagi terhadap muridnya sendiri. Karena memang murid ada dalam posisi yang lemah di hadapan gurunya. Santri ada dalam posisi yang lemah di hadapan kiainya. Atasan ada dalam posisi yang lebih kuat di hadapan bawahannya, dan begitu seterusnya. Nah, belakangan ini memang isu-isu terkait dengan pesantren, terkait dengan majelis taklim, terkait dengan masjid dan lain sebagainya menjadi isu yang sangat menarik memang untuk diperbincangkan, dikaji dan lain sebagainya. Kok bisa ada sebuah tindakan yang sedemikian rupa kejinya terjadi dalam sebuah lembaga yang konon katanya mengajarkan moralitas, mengajarkan akhlak, mengajarkan penghambaan kepada Tuhan dan lain sebagainya. Tentu yang tercoreng ini bukan hanya majelis taklim. Yang tercoreng bukan hanya para kiai, para asatidz. Yang tercoreng bukan hanya masjid, musola. Yang tercoreng bukan hanya pesantren dan lain sebagainya. Tapi yang tercoreng adalah nilai-nilai kemanusiaan. Di mana letak kemanusiaannya? Ketika ada seorang anak yang datang kepadanya minta untuk dibimbing, tapi kemudian dengan kuasanya dia malah merenggut kemanusiaan dari orang tersebut.